house blend Voge dan Hue Hue Tenango, dan ini adalah si Lanang Voge dan Java Baratas. Sengaja ketiganya saya pilih sampai ketemu lagi di stok kopi berikutnya. Semoga cukup sampai kayak 2 minggu ke depan lah. Ini masih dalam kondisi menuju peak, restingannya menuju peak. Kalau Waksasa mesti saya habiskan dalam seminggu, dan Sumatera juga mesti saya habiskan dalam waktu seminggu. Akan habis kok. Nah, oke, lupakan itu. Sekarang semoga malam ini saya bisa roasting manual. Kalau keburu, kalau nggak saya lanjutkan besok pagi. Ini akan saya roasting. Saya punya kopi baru, beli di It. Somehow saya so far beli di It, belum beli di tempat lain. Karena kenapa? Karena It ini source-nya lumayan terpercaya buat saya. Kayak ada metodenya Nordic Approach, ada CoffeeNet saya lupa, tapi saya belum nyoba. Udah mencoba belum ya? Saya lupa. Lalu ada Pakas Family Amber Blend ini dari bukan source-nya. Jadi kalau di dunia intro sedikit ya, di dunia kopi di luar, saya nggak tahu di sini juga harusnya udah ada ya. Di luar itu punya kayak semacam, bukan wadah sih, tapi kayak ada satu coffee hunter. Oke, istilahnya mungkin coffee hunter ya. Salah satunya ini dari Merchanta, salah satu coffee hunter specialty si Merchanta ini. Lalu ada lagi Nordic Approach, lalu ada lagi yang di Iit ya, lalu ada lagi CoffeeNet, atau ada lagi Latore something lah. Memang saya suka dengan Iit. Walaupun saya beli misalkan Nordic Approach, lalu ketika dibuka binnya memang nggak sesuai dengan ekspektasi saya juga sih. Saya memang terlalu tinggi sih ekspektasinya terhadap Nordic Approach ini ya. Tapi somehow, terlepas dari itu, kopinya memang berkualitas banget. Beda dengan beberapa green bean yang ya tanda kutip ya di Indonesia, yang memang bukan diseleksi based on atau diseleksi sama coffee hunter, bahkan mungkin hanya dijual oleh petani langsung atau dari key grader sebuah barista, sebuah roastery misalkan ya. Kenapa saya belum tertarik dengan kopi-kopi green bean, khususnya green bean lokal? Walaupun kemarin saya Java Baratas untuk rasa oke banget, tapi untuk bean saya berjibaku banget untuk sortir ulang based on yang saya inginkan. Kebetulan saya bisa roasting sendiri sekarang dengan manual roasting apa adanya. Jadi saya mau explore lebih jauh ke kopi-kopi luar dari source-nya dari Coffee Hunter, Nordic Approach, ataupun dari CoffeeNet atau siapa lagi tuh, sama Merchanta ini. Ini dari Merchanta. Ini nanti saya buka ya sambil ngobrol. Ini dari Pakas Family Amber Blend, jadi di El Salvador. Di luar itu saya gunting dulu ya. Ini prosesnya honey, saya bacain dulu. Proses honey, varietal red bourbon, lalu tastingnya coklat, heavy body, honey, juicy, plum, stone fruit. El Salvador, country-nya, petaninya Pakas. Jadi kalau di luar itu memang saya sekali lagi follow beberapa petani di luar, gila sih emang, sadis sih mereka. Petaninya udah bisa punya nama. Pakas itu nama petani di El Salvador, dan kalian bisa browsing di Google seperti apa pertanian si Pakas ini, dan kalian bisalah lihat-lihat petani-petani bukan di Indonesia ya, tapi di luar sana yang secara sistem pertanian kopinya udah sangat canggih banget. Pengen deh punya kayak lahan bergunung-gunung gitu, kayak misalkan di
di mana, sorry, di Garut. Kan Garut tuh konturnya keren banget ya. Itu kalau ditanami kopi, wadah, mantul. Oke, kita akan buka. Saya akan ini cantik banget binnya. Ini cantik sih, nggak kelihatan, bodoh. Ini sih cantik ya, walaupun sekali lagi nggak ada di mata saya yang nggak kena sortir, tapi ini cantik sih. Saya buka semuanya, lalu kita akan sortir based on yang saya inginkan ya. Cantik banget sih, bukan 100% cantik ya. Sebentar ya, saya turunin lightingnya. Saya turunin lighting. Bukan 100% cantik, karena seperti yang pernah saya bahas ya, untuk mendapatkan kopi yang 100% kesempurnaannya, harganya pasti anjing-anjingan, mahal banget. Tapi untuk harga ini saya beli 300.000 sekilo. Kalian bisa compare lah beberapa bin iit yang udah saya bongkar, baik Java Baratas, Java Baratas tuh dari Bright Java. Mungkin saya akan cobalah kapan waktu siapa Sosogood ya, Sosogood apa-apalah namanya. Saya juga nggak gitu aware. Saya tuh kadang soal nama nggak gitu aware ya, tapi soal rasa biasa sangat aware bang. Ini somehow kalau dilihat sekilas mata cek gitu, ini bagus banget. Walaupun buat saya bagus, tetap akan ada sortirasi maksimal yang yang bisa membuat mata saya lebih eye gasm lagi. Contohnya yang kayak gini akan saya take out, nanti saya akan saya pisahkan. Ini bin mati nih, kayak gini buat saya bin mati. Jadi somehow kalau cafe hunter harusnya udah sangat dalam banget memahami. Dengan sekilas mata kayak gini udah nggak perlu masuk specialty nih, kayak gini ini udah nggak masuk specialty. Tapi mungkin namanya juga manusia ya, selalu ada salah, karena kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kayak gini nggak akan saya masukkan, ini akan saya buang. Kayak gini nih, ini akan saya buang. Tapi the whole konsep binnya buat saya sangat memuaskan, buat saya ya. Walaupun sekali lagi tak ada yang bisa lewat begitu saja di mata saya, pasti akan saya sortir ulang. Itu akan saya, ini kalau pakai, kayaknya saya mesti beli screen grader yang 16 ya. Saya punya 17 atau 18, saya lupa ya. Untuk sortirasi di level bin yang medium atau di bawah yang super, supaya saya sortirasinya nggak terlalu manual banget ya. Nantilah kalau udah budget ya, karena nggak kepake tuh si screen grader saya. Ini akan saya sortir, nanti saya akan ceritakan setelah saya sortir seperti apa binnya. Semoga malam ini bisa saya sortir semua. Saya akan sortir semua, nanti saya akan pisahkan menjadi 3 bagian mungkin. Kopi lanang, kopi yang cacat kayak gini akan saya jadi satu tempat, lalu kopi yang gedenya. Kayaknya percuma nih, saya nggak akan bagi menjadi kopi yang gede, jadi kopi yang sempurna aja secara bentuk. Baru nanti saya akan jadi akan kopi yang jelek banget, kopi yang kayak gini ya udahlah ya, akan saya buang kayak gini. Lalu kopi yang kayak gini akan saya jadikan satu nih, kayak gini nih, ini cantik banget bentuknya, melekuk. Lalu yang kayak gimana ya, yang kayak gini saya akan, ini bin ringan. Nah ini bin ringan, ini mati mesinnya. Saya akan jadikan dengan bin-bin yang mati juga, bin ringan. Oke, saya akan bekerja dulu ya. Semoga malam ini bisa kelar, kalau enggak akan saya lanjutkan besok. Tapi somehow dari si Mercanta
uh, petaninya Pakas buat saya oke dengan proses honey. Nanti kita akan coba kayak gimana rasanya ya dengan notes coklat everybody, honey juicy plum stone fruit. Aduh pasti delicioso mafioso. Saya akan sortir dulu. Oke. Nanti kita lihat hasil sortirannya. Ini gengs, teman-teman ala-ala suka-suka, saya udah berhasil mensortir. Jadi semalam nggak saya lanjutkan brewing roasting karena si gasnya habis, jadi lagi beli pakai gosen pakai Gomart belinya. Bikin menjadi 4 ini aja, 4 kelas. Oke. Ini versi saya ya. Somehow mungkin beberapa menganggap saya gila ya, karena terlalu so tau banget soal kopi. Ya mungkin ya, karena memang kopi itu sangat subjektif banget. Secara Q grader itu subjektif teman-teman. Q grader itu subjektif. Satu lagi apa? R grader kalau nggak salah ya, itu juga subjektif. Lalu soal kualitas juga subjektif, cupping juga subjektif, lalu soal notes juga bisa jadi subjektif. Saya nggak bisa merasakan notesnya pisang tapi di tempat lain bisa merasakan pisang. Saya bisa merasakan coklat tapi orang lain nggak bisa. Saya bisa merasakan clove, orang lain nggak bisa. Atau bahkan saya nggak bisa merasakan lemon, bergamot, orang lain bisa, saya enggak, dan lain-lainnya. Sangat subjektif banget, termasuk juga kualitas. Buat orang lain mungkin dari 1 kilogram si iit ini mereka hanya membuang, bukan membuang sih, hanya mensortir ini nih. Saya kasih contoh ya, hanya mensortir bagian-bagian yang benar-benar ke bagian yang insect, yang ini misalkan. Halo ya, ini kameranya sini ya, ini kelihatan ya, ada bolong-bolong insect benar-benar immature, lalu ada yang kepotong. Ini insect nih, ini bolong, ini bolong insect, dan benar-benar immature sama sekali, yang secara struktur morfologi binnya benar-benar acak banget, acak adut banget, dan ada yang kepotong, ada yang shell dan lain-lainnya. Itu mungkin dari sekilo mereka hanya membuang bagian segini aja, cuman berapa gram, bentar saya cek dulu ya. Oke, nanti aja. Lalu ada lagi yang triangle. Mungkin yang buat beberapa temen ala-ala green bean triangle ini nggak ada masalah. Ya nggak ada masalah juga sih, tapi saya kan pengen melihat secara lihat di sini, ini triangle. Saya mau mata saya bersih dari pemandangan yang rusak gitu ya. Lalu saya juga sortir yang biji lanang. Ini dikit banget biji lanangnya. Biasa biji lanang itu saya dapetin sekitar 150 ya 100 sampai 150 gram. Tapi ini dikit banget, kayak cuman berapa gram. Lalu yang berikutnya adalah saya memisahkan ini bin yang sangat tiny banget, bin tiny saya mix dengan bin yang mana ya? Ada beberapa masih ada yang bagus sih. Oke, pindahin ke sini. Ada yang bolong, pindahin ke sini dulu. Oke, jadi ini bin tiny di mix dengan bin yang sedang, tapi yang secara morfologinya buat saya nggak sempurna, walaupun beberapa ada yang ke bawah ke sini. Ini kayak gini nih, pecah. Nanti pasti akan jadi quaker si binnya akan meletek. Lalu bin-bin yang kayak gini saya taruh. Ini kameranya parah ya nggak bisa track, bisa nggak sih tracking? Adanya bisa lock ya, bisanya juga lock nih kayak gini nih. Bin yang kayak gini
saya taruh di sini. Lalu tiny bin segede gini nih. Sorry, tiny bin ada di sini semua. Ini tiny bin. Lalu dari sini saya sortir lagi, menghasilkan bin-bin yang besar, tapi kadang kayak gini sih nggak oke nih. Saya taruh di defect aja ya, yang bener-bener jadi secara apa namanya, secara sortiran yang pertama kali saya lakukan adalah saya mensortir biji lanang dulu karena paling gampang. Lalu saya sortir yang triangle dulu, ini bin-bin triangle. Habis itu saya sortir bin-bin yang besar ini nih. Sorry, nah saya habis minum. Habis itu saya cari bin yang besar yang secara morfologi, secara lekukan sangat cantik banget. Kalian bisa lihat lah ya, lihat ya, more or less buat saya ini kayak gini nih, kayak gini nih, set gitu kan, meliuk cantik. Dari sini saya sortir sisanya ini. Jadi saya sortir ini bin-bin yang kecil, bin yang nampak kurang cantik lekukannya kayak gini, saya taruh sini, menghasilkan sisaan ini. Nah, sisaan ini masih bisa di join dengan yang ini. Kita lihat ya, ini bisa nyampe 200 gram nggak? Kalau misalkan ini 200 gram akan saya pisahkan, tapi kalau nggak sampai 200 gram saya akan join ke sini. Tapi kalau kayak cuman 180 masih oke lah. Ini jadi saya secara bin saya bikin menjadi ini sih udah pasti saya buang. Ini saya buang. Lalu ini saya keep. Saya nanti akan saya akan keep khusus buat bin-bin segitiga. Nanti akan saya roasting sendiri. Jadi saya akan blend, nanti mungkin berikutnya akan ada bin lainnya lagi. Bin lanang juga saya akan blend sendiri. Jadi nanti nunggu dapat bin lanang lebih banyak lagi. Jadi saya sekarang ngeblend antara ini kalau 200 nyampe dan ini. Dan kita akan lihat sebenarnya berapa sih total dari 1 kilogram ini yang benar-benar nggak bisa saya pakai. Kita akan cek, dan berapa yang benar-benar yang kualitas grade-nya. Ini anggap aja grade 2 lah ya, bukan grade 1. Misalkan ya contoh, ini grade 1, ini grade 2, ini grade 3, the rest-nya nggak masuk ke grade. Oke. Bahkan mungkin ini ya grade 3. Oke, kita akan coba timbang berapa total masing-masing, yes. Habis itu baru saya akan roasting, nunggu abang-abangan ojol datang. Ya Pak. Ya Pak. Ya, gasnya udah datang. Taruh di sini aja Pak, di kursi aja. Oke. Terima kasih ya Pak. Oke, ini belanjanya. Udah datang gasnya. Saya timbang dulu ya. Kita akan timbang defeknya berapa gram. Ini yang buat saya nggak bisa dipakai sama sekali. 31 gram. Oke, 31 gram. Nanti akan saya buang aja ini. Lalu kita akan lihat biji lanangnya berapa gram. 46 gram biji lanangnya. Oke. Lalu triangle binnya berapa? 65. Lumayan banyak juga, dari 1 kilogram ada 30 defeknya. Dan yang triangle-nya 64 itu sama defek sebenarnya sama triangle itu sama benar-benar defek sama sebenarnya. Enggak kategori bin. Oke, kita akan timbang si yang jadi hampir 100 kali ya, hampir mau 100 bin yang defeknya buat saya. Itu ini minimal ya, minimal sortiran saya. Kalau lagi ngamuk sih yang immature kayak gitu saya juga masukin ke sortiran.
Kita lihat bin-bin yang tiny bin ada berapa gram. 219. Lumayan banyak. 219 lumayan banyak. Lalu kita akan timbang si bin paling oke nya. 437 gram. Oke, hampir sekilo, hampir setengah kilo, nggak nyampe. Jadi akan saya join ke ini nih, jadinya dia akan lebih banyak secara kualitas kebanyakannya. Kok kualitas kebanyakan sih, maksudnya secara jumlahnya. Yes, 6, ini 400 ditambah 200 ya, kurang lebih hampir 500, anggap aja. Berapa sih totalnya saya juga lupa, saya langsung joinin aja ke sini. 665 more or less lah. 600 dikurang 3 gram, 660 lah. 660 bin yang paling oke, 660. Lalu ini 200, sisanya lupakan saja ya. Kurang lebih kayak gitu kalau sortirasi saya. Kita sekarang akan membuat ini ya, merosting. Kok membuat sih? Saya taruh dulu deh di ini sebentar ya. Saya akan taruh di sini. Ini bin yang ini tiny bin. Saya taruh sini. Lalu ini bin yang oke banget. Bin yang oke banget biasa saya belakangan. Aduh. Bin yang oke banget saya taruh sini. Lalu si triangle bin, nanti lucu kali ya, saya akan roasting khusus triangle bin. Dan kayak gimana ya si ini bin lanangnya, terus ini, dan ini saya buang aja, buang ke kebun ya. Oke, aman. Saya taruh di sini. Kita akan roasting bin yang grade 2 versi saya ya, dari total yang ada. Berapa gram tadi ya? Saya lupa. 200 gram pas, 203 lah. Oke. Lebih dikit nggak apa-apa ya. Saya tuang ke sini. Oke, siap-siap. Sudah saya panaskan si kompornya, sudah saya masukkan. Kita akan set. Sekarang tanggal 21 bulan 3. Kita akan set ini dulu ya. Set apa, Ting? Alarm. Set timer dulu. Bentar ya. Alarm tuh. Kok alarm sih? Timer. Timer yang ada gambar itunya. Gambar apa? Gambar jam. Oke. Start. Ya, kita mulai roasting. Sip.
Permisi, aku mau muter. Oh, apinya kegedean, jadi akan saya set apinya di sini. Ya, saya akan aiming di medium roast aja. Aiming di medium roast, lalu durasinya kita lihat ya berapa lama. Oke, sementara akan saya mati dulu videonya ya, nanti kita lanjutkan lagi. Udah menit ke-5. Dibantuin ranting muter, jangan berhenti, jangan berhenti, don't stop, beritme. Udah menit ke 10. Ini bro, nah gitu supaya dapat panas merata dan matangnya merata. Oke, lanjutkan ya. Menit ke 12 udah mulai yellow. Brownish. Nah, kelihatan ya. Lanjutkan dan udah menit ke 17. Let's see. Udah 19.36. Biasanya saya berhenti di 20. Mati lampu.
Oke, di 26 saya berhenti di 2655. 1 2 3. Kita lihat hasilnya, yes. Berarti sekitar semingguan 10 hari lah kan ketemu di sesi roasting ya. Nanti kayak gimana hasilnya, semoga memuaskan. Ini bin yang grade 2 nya ya, grade 2 versi saya dari yang ada. Ntar saya lihat ini dulu ya. Saya bersihin dulu ya. Udah saya bersihkan cupnya. Ini hasilnya ada di medium versi saya. Kelihatan ya. Overall untuk kemerataan oke. Ini adalah bin dari yang sortiran kedua. Jadi pasti banyak banget nih yang quaker kayak gini nih, tuh. Kayak gini. Idealnya tuh kayak gini nih, idealnya cantik kayak gini hasilnya. Ini banyak yang quaker karena memang sengaja saya mau mencobanya yang di level grade yang bawah dulu untuk mencari formasi kayak apa rasanya. Nanti kalau misalkan di bawah itu kurang maksimal rasanya, baru saya akan buru ke yang grade 1. Dari situ saya akan coba diulik di level roasting yang dua jenis yang berbeda. Oke, kita akan resting dulu kayak gimana rasanya, nanti kita baru tahu ya. Sekarang mencium aromanya aja masih belum ini. Oke, kita tunggu resting 10 hari, semoga memuncak di 15 hari ya, atau 20 hari. Kita taruh sini dulu. Dua puluh 21 berarti kan sekarang tanggal 21 ya, minggu depan lah ya. Semoga minggu depan saya ada di rumah jadi bisa saya videoin. Kalau enggak, minggu depan saya akan ngecek kebun di sebuah tempat, mungkin bisa brew di sana juga. Lihat sih aja ya. Saya akan sip, finish. Ini hasilnya oke sih, di medium versi saya. Kita akan cobain nanti rasanya si honey red bourbon dari Pacas family ini, keluarga petani Pacas di El Salvador, kayak gimana. Notesnya coklat, heavy body, honey, juicy, plum, stone fruit, dan semoga saya bisa menemukan simply di coklat dan heavy body. Kalau honey ya the restnya bonus buat saya. Oke, kita tunggu sekitar 2 minggu depan atau seminggu ke depan. Tapi saya biasa dapat restingan paling memuncak itu di 15 hari. Itu paling memuncak banget. Habis ini saya akan bikin kopi buat orang rumah dan buat saya sendiri. Lumayan siang, udah mulai siang. Panas banget sekarang, udah jam 9.16. Tadi saya mau olahraga tapi karena ada sesi roasting saya skip dulu. Nanti sore kayaknya saya mau main sepeda ya di seberang. Jadi teman-teman, sekali lagi buat kalian di luar sana, mungkin versi saya salah, mungkin juga kita nggak pernah tahu soal validnya sebuah kualitas. Jadi based on
experience kita masing-masing aja ya. Mungkin di roastery X bilang ini oke banget, atau di manual roasting lainnya, home roaster lainnya bilang ini oke banget tanpa harus disortir. It's okay, nggak ada masalah buat saya. Toh kembali lagi ke selera masing-masing. Yang penting kita bisa menikmati kopi dengan enak sesuai dengan yang kita mau, kita rasa. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Sehat terus, sukses terus, semangat terus, jaga jarak, social distancing, jauhi dari virus corona bangke yang udah setahun nggak kelar-kelar. Sampai ketemu di kopi-kopi ala-ala berikutnya. Ciao.